Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Materi kita melanjutkan tentang transformasi geometri, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat, besar sudut, dan arah dari rotasi tersebut. Nah, dalam rotasi ini benda tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan letak atau posisi akibat dari perputaran atau rotasi. Oke, sekarang kita lihat gambar. Ya, ini ada gambar, ada titik P, X, Y, ya, dimana kalau dari titik ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X, ya, ini akan membentuk, ya, ini titik P-nya kita hubungkan ke titik 0,0, dia terbentuk sebuah segitiga POA. Di sini ada sudut alfa, ya, ada sudut alfa. Kemudian ini ada sisi miringnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan segitiga POA ini, nah sekarang cos dari alfa ini adalah sisi yang di samping atau yang X ini dibagi sisi miringnya, ya. Pelajaran kelas 10 tentang perbandingan trigonometri. Nah, cos alfa ini sama dengan X dibagi R. Nah, kalau X dibagi dengan R sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan, kita kalikan silang, R dikali cos alfa. Nah, untuk sin alfa, kita tahu sin alfa itu adalah sisi di depan dibagi dengan sisi miring. Maka sin alfa kita peroleh Y dibagi dengan R. Nah, kalau kita kalikan silang ini, Y sama dengan R dikali sin alfa. Nah, sekarang titik P ini, X, Y, titik P ini akan kita putar, ya, sebesar sudut theta yang berpusat di titik 0,0, maka dia berada di sini, ya, berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Jadi titik P akan kita putar sebesar sudut theta terhadap titik pusat 0,0, kemudian berlawanan arah jarum jam, yaitu menjadi posisi di sini P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dari titik P aksen ini kita tarik yang garis tegak lurus terhadap sumbu X ini, maka dia akan terbentuk sebuah segitiga P aksen OB, ya. Ini ada sebuah segitiga. Nah, segitiga ini sudut dari P aksen OB ini adalah besar sudut theta ditambah sudut alfa. Ya, ini. Kemudian ini dari titik P ke titik pusat 0,0 ini adalah sisi miringnya. Nah, maka untuk cos dari theta ditambah alfa ini adalah sisi yang di samping, yaitu sumbu X ini, X aksen, ya. Jadinya ini X aksen dibagi dengan sisi miringnya, yaitu R. Jadi cos theta ditambah alfa itu sama dengan X aksen dibagi dengan R. Nah, ini. Maka kalau ini kita kalikan silang, X aksen sama dengan R dikali cos dalam kurung theta ditambah alfa. Nah, untuk rumus kosinus penjumlahan ini bisa kita tuliskan. Ini ada pelajarannya di kelas 10, ya, trigonometri. Jadi ini sama nilainya dengan R dikali cos theta dikali cos alfa dikurang R dikali sin theta dikali sin alfa. Nah, kalau penulisan ini sekarang kita susun, ya, cos alfanya kita taruh dekat R, cos tetanya di belakang seperti ini, ya. Hanya penyusunan penulisan, tidak mengalami perubahan nilai. Begitu juga dengan yang R sin theta dikali dengan sin alfa.
Ya, ini kita dekatkan R sin alpanya dengan R sin tetanya di sini. Nah, sekarang kita lihat R cos alpha ini nilainya sama dengan X, di mana kita dapatkan tadi nilai X sama dengan R cos alpha. Ini ya, R cos alpha adalah nilai X. Kemudian R sin alpha ini adalah nilai Y. Ya, kita dapat tadi Y sama dengan R sin alpha. Nah, kalau begitu R cos alpha boleh kita tulis menjadi X. Jadi X dikalikan cos theta dikurang R sin alpha ini kita ganti dengan Y, berarti Y dikali sin theta. Maka X aksen yang ini tadi adalah nilainya sama dengan X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta. Nah, sekarang kita lihat sinnya. Sin theta ditambah alpha ini, sin sudut besar sudut ini ya. Sudut besar sudut theta ditambah yang ini adalah alpha ini. Ini sama dengan sinusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti sin theta ditambah alpha itu adalah Y aksen dibagi dengan R. Nah, ini kalau kita kalikan silang, maka Y aksen sama dengan R dikali sin dalam kurung theta ditambah alpha. Nah, ini rumus sinus jumlah ya, rumus penjumlahan sinus. Nah, ini sama nilainya R dikali sin theta dikali cos alpha ditambah R dikali cos theta dikali sin alpha. Nah, sama seperti yang tadi, kita susun penulisannya. R dikali cos alpha dikali sin theta ditambah R cos theta ya dikali sin alpha, ini kita rubah susunan tulisannya R dikali sin alpha dikali cos theta. Nah, sekarang kita lihat di sini R cos alpha ini adalah nilai X. Kemudian R sin alpha adalah Y. Jadi ini kita ganti dengan X, yang R sin alpha kita ganti dengan Y. Nah, sekarang ini menjadi X sin theta ditambah Y dikali cos theta. Nah, ini adalah Y aksen. Ini ya, Y aksen. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X aksen. Ya, X kali cos theta dikurang Y kali sin theta. Yang Y aksennya sama dengan X dikali sin theta ditambah Y cos theta. Nah, ini adalah perputaran terhadap titik pusat 0,0 ya. Dan sudutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, bayangan titik P tadi E, Y dinotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar theta berlawanan arah putaran jarum jam adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini bisa kita tuliskan E aksennya tadi sama dengan X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta. Kemudian Y aksen sama dengan X dikali sin theta ditambah Y dikali cos theta. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matrik, yaitu matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik cos theta negatif sin theta cos theta kemudian dikalikan dengan matrik X Y. Nah, ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk P E, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0, maka P aksen sama dengan X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta, di mana ini adalah milik X aksen. Kemudian X sin theta ditambah Y dikali cos theta ini adalah milik Y aksen. Oke. Nah, dengan cara yang sama bisa kita dapatkan untuk yang pusatnya A, B. Jadi ada titik E, Y kemudian dirotasikan terhadap pusat P, A, B sebesar theta berlawanan arah putaran jarum jam adalah P aksen, E aksen, Y aksen. Di mana X aksen dikurang A ini sama dengan
dalam kurung X dikurang A dikali cos theta dikurang dalam kurung Y dikurang B dikali sin theta. Ini untuk X aksen, kemudian Y aksen dikurang B itu sama dengan dalam kurung X dikurang A dikali sin theta ditambah dalam kurung Y dikurangi B dikali cos theta. Nah, ini kalau pusatnya A, B. Kalau ini tadi adalah pusatnya 0,0. Nah, ini yang pusatnya A, B bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks cos theta dikurang sin theta cos theta. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks X dikurang A, Y dikurang B ditambah matriks A, B. Atau bisa juga kita nyatakan seperti ini. Ada titik P, X, Y, kemudian dirotasikan terhadap pusat A, B. Maka pi aksennya adalah, untuk yang X aksen adalah X dikurang A dalam kurung ya, dikalikan cos theta dikurang dalam kurung Y dikurangi B dikali sin theta ditambah A. Nah, ini untuk X aksen atau X bayangannya. Nah, sekarang Y aksennya adalah dalam kurung X dikurang A dikali sin theta ditambah dalam kurung Y dikurang B dikali cos theta tambah B. Ini untuk Y aksen atau Y bayangannya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal tentang rotasi perlu juga kalian ingat bahwa berlawanan arah jarum jam maka itu sudutnya menjadi positif ya. Yang membedakan hanya di sini. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam maka sudutnya positif. Kalau dia searah jarum jam maka sudutnya adalah negatif. Untuk rumusnya tadi tetap tidak mengalami perubahan. Untuk yang 0,0 pusatnya gunakan yang 0,0 atau yang A, B pusat di mana A, B juga gunakan yang pusat A, B. Yang membedakan itu hanya arah jarum jamnya kemana. Kalau dia berlawanan jarum jam berarti positif, kalau searah jarum jam berarti dia negatif. Nah, untuk mengingat kembali bahwa kalau sin negatif A ini nilainya sama dengan negatif sin A. Nah, untuk cos negatif A ini negatifnya bisa kita abaikan menjadi cos A. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nomor 1, tentukan bayangan titik A negatif 2,6 setelah dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam maka sudutnya pasti positif. Oke. Rotasi sebesar 90 derajat. Karena dia berlawanan arah putaran jarum jam, maka tetanya sama dengan 90 derajat. Ini positif ya, karena berlawanan arah. Kemudian kita tahu tadi titik P, X, Y apabila dirotasikan terhadap titik pusat 0,0, maka pi aksen untuk X aksen adalah X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta. Nah, koma di mana Y aksennya adalah X dikali sin theta ditambah Y dikali cos theta. Oke, ini untuk X aksennya X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta. Sekarang kita ganti X-nya dengan negatif 2, kemudian theta-nya kita ganti dengan 90 derajat. X-nya negatif 2, kemudian cos theta berarti cos 90 derajat, dikurang Y. Y-nya adalah 6, dikurang 6 dikali sin 90 derajat. Nah, cos 90 derajat adalah 0, sin 90 adalah 1, negatif 2 dikali 0 adalah 0, negatif 6 dikali 1 adalah 6, ini 0 dikurang 6 ya. Maka X aksen sama dengan negatif 6.
Nah, sekarang kita tinggal mencari Y aksennya. Kita tahu Y aksen adalah sama dengan X dikali sin theta ditambah Y dikali cos theta. X-nya kita ganti dengan negatif 2, Y-nya kita ganti dengan 6, begitu juga dengan theta adalah 90 derajat. Nah, ini sudah. Sekarang sin dari 90 itu adalah 1, berarti negatif 2 dikalikan 1, ditambah, nah cos 90 derajat adalah 0, berarti 6 kalikan 0. Nah, berarti Y aksennya sama dengan negatif 2. X aksen sudah dapat negatif 6, Y aksen sama dengan negatif 2. Maka titik koordinat bayangannya adalah A aksen negatif 6, negatif 2. Oke, kita lihat ke contoh soal yang nomor 2. Nah, kalau tadi soalnya adalah titik, ya, soal yang kedua ini adalah garis. Jadi tentukan bayangan garis dengan persamaan Y sama dengan 3X dikurang 5 yang dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 180 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, kalau berlawanan berarti ininya sudutnya adalah positif. Oke, karena rotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah putaran jarum jam, maka tetanya adalah 180 derajat. Kemudian kita tahu bahwa titik P, Y apabila dirotasikan terhadap pusat 0,0, maka P aksen atau P bayangannya adalah X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta. Ini untuk X aksennya. Untuk Y aksennya adalah X dikali sin theta ditambah Y dikali cos theta. Oke, nah kita nggak tahu nilai X-nya berapa, yang kita dapatkan hanya besar sudut theta. Jadi X-nya tetap, cos theta kita ganti dengan 180 derajat, Y-nya juga tetap, sin theta berarti diganti dengan 180 derajat. Nah, ini X cos dari 180 derajat adalah negatif 1. Dikurangi Y sin dari 180 derajat adalah 0. Nah, ini tinggal kita kalikan aja lagi. X dikali negatif 1, negatif X, negatif Y dikali 0 adalah 0. Berarti X aksen sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita pengen mencari nilai X ya. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif. Maka kita dapatkan X-nya kalau dikalikan negatif jadi positif. X aksen kalau dikalikan negatif menjadi negatif X aksen. Kita udah dapat nilai X sama dengan negatif X aksen. Sekarang tinggal Y aksen lagi. Caranya sama, kita ganti theta dengan 180 derajat. Ya, X dikali sin 180 derajat ditambah Y dikali cos 180 derajat. Sin dari 180 derajat adalah 0. Cos dari 180 derajat adalah negatif 1. Nah, ini kita kalikan. X dikali 0 adalah 0. Y dikali negatif 1 adalah negatif Y. Nah, ini kedua ruas kita kalikan negatif supaya hanya Y sama dengan. Ya. Berarti kedua ruas kita kalikan negatif, maka kita peroleh ini kalikan negatif jadi Y positif. Y aksen dikalikan negatif adalah negatif Y aksen. Nah, nilai dari X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 3X dikurang 5. Berarti Y-nya kita ganti dengan Y yang ini, X-nya kita gantikan juga dengan nilai X yang di sini. Y sama dengan 3X dikurang 5. Y-nya adalah negatif Y aksen. Dikali 3, X-nya kita ganti dengan negatif X aksen dikurang 5. Nah, ini kita kalikan. 3 dikali dengan negatif 3X aksen adalah negatif 3X aksen. Negatif 5 dikurang 5 tetap. Nah, ini adalah bayangan garis
setelah dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, ini bisa juga kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif, maka nilainya Y aksen sama dengan, ini dikalikan negatif, positif jadinya. Ini dikalikan negatif juga positif. Berarti Y aksen sama dengan 3X plus 5. Jadi bayangannya adalah negatif Y sama dengan negatif 3X dikurang 5 atau Y sama dengan 3X ditambah 5. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Nomor 3, tentukan bayangan titik A 3, negatif 5 setelah dirotasikan terhadap pusat P 1, negatif 6 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, di sini ada perbedaan dari contoh 1 dan 2, yaitu di mana pusatnya A, B, kemudian diputarnya searah jarum jam. Ingat tadi, kalau searah jarum jam, maka besar sudutnya menjadi negatif. Oke, kalau rumusnya tetap sama, dia hanya membedakan tanda di sudutnya, negatif atau positif, tergantung besar arahnya kemana. Nah, kemudian kita tahu di sini tadi sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam, maka tetanya adalah negatif 90 derajat. Kemudian kita ingat sin negatif A sama dengan negatif sin A. Cos negatif A, negatifnya ini bisa kita abaikan, maka dia menjadi cos A. Untuk cos ya, untuk kosinus. Nah, sekarang kita punya titik. Titik A 3, negatif 5. Artinya X sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 5. Dan pusatnya, titik pusatnya P adalah 1, negatif 6. Artinya A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 6. Kita tadi tahu rumus X aksen untuk pusatnya A, B adalah X dikurang A dalam kurung ya, dikali cos theta dikurang dalam kurung Y dikurang B dikali sin theta ditambah A. Nah, ini sekarang kita ganti aja X-nya dengan yang diketahui pada soal, begitu juga A, theta-nya juga kita ganti. Nah, X3 A-nya 1 cos, karena tadi dia searah putaran jarum jam, maka negatif 90 derajat. Ini dikurang, Y-nya negatif 5 dikurang, kebetulan B-nya negatif 6, berarti dibuat dalam kurung negatif 6. Sin negatif 90 derajat ditambah 1. Nah, sekarang ini 3 kurang 1, cos dari negatif 90 derajat untuk kosinus, negatifnya bisa kita abaikan, dia menjadi cos 90 derajat. Dikurang negatif 5. Nah, ini negatif kali negatif adalah positif 6. Nah, sekarang sin dalam kurung negatif 90 derajat, ini artinya sama dengan negatif sin 90 derajat tambah 1. Oke, sekarang 3 dikurang 1 adalah 2. Cos dari 90 derajat adalah 0. Kemudian dikurang, negatif 5 tambah 6 adalah 1. Nah, ini sin dari 90 adalah 1, kalikan negatifnya di negatif 1, ditambah 1. Nah, sekarang 2 dikali 0 adalah 0, dikurang 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1, ditambah 1. Nah, sekarang ini negatif kali negatif adalah positif, berarti 1 ditambah 1 adalah 2. Maka kita dapatkan X aksennya sama dengan 2. Berarti satu lagi yang belum, yaitu Y aksen. Di mana rumus Y aksen itu sama dengan dalam kurung X dikurang A dikali sin theta ditambah dalam kurung Y dikurang B dikali cos theta ditambah B. Nah, sekarang ini sama seperti yang tadi, X-nya kita ganti dengan 3, A dengan 1, sin
tetanya adalah negatif 90 derajat karena tadi searah dengan putaran jarum jam. Y-nya adalah negatif 5 dikurang B-nya negatif 6 cos dari negatif 90 derajat ditambah negatif 6. B-nya negatif 6. Nah, 3 dikurang 1 adalah 2. Sin dari negatif 90 derajat itu sama dengan negatif sin 90 derajat. Ditambah, ini negatif kali negatif positif, 6. Nah, cos dari negatif 90 derajat itu adalah cos 90 derajat. Kemudian, 2 tetap. Nah, ini sin 90 adalah 1. Ini negatif, berarti negatif 1. Ditambah, negatif 1 ditambah 6 adalah 1. Cos dari 90 adalah 0 ditambah negatif 6. Nah, sekarang ini kita kalikan. 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. 1 dikali 0 adalah 0 ditambah negatif 6. Nah, sekarang negatif 2 ditambah 0 dikurang 6 adalah negatif 8. Nah, ini kita dapatkan titik koordinat bayangannya. Untuk A aksen tadi aksennya adalah 2, Y aksennya adalah negatif 8. Jadi titiknya adalah 2, negatif 8. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.